Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yolanda Prislia dan Fauzan Mezardi akan menjelaskan mengenai triset pada Java. Sebelumnya, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu set. Set atau himpunan merupakan suatu collection sebuah set yang tidak mengandung elemen duplikat. Metode yang terdapat pada set sama dengan collection. Karena hal tersebut digunakanlah set. Secara umum, ada 3 implementasi pada set, yaitu hashset, triset, dan linked hashset. Selanjutnya triset. Triset merupakan kelas yang digunakan untuk mengekstrak elemen dari collection dalam urutan tertentu. Agar triset berjalan dengan baik, elemen yang ditambahkan ke dalamnya harus dapat diurut. Terkadang lebih mudah untuk menambahkan data ke dalam hashset baru kemudian konversi ke triset agar mudah diurut. Selanjutnya, karakteristik dari triset. Yang pertama, triset didukung secara default menggunakan tree-map. Yang kedua, triset mempertahankan urutan penyortiran atau elemen. Yang ketiga, performa dan kecepatan triset sedikit lambat karena operasi penyortiran yang perlu dilakukan pada setiap penyisipan. Yang keempat, triset menggunakan metode kompertu untuk mempertahankan pesanan. Yang kelima, triset tidak mengizinkan null dan melempar Java length null pointer exception ketika akan memasukkan null ke triset. Selanjutnya, kapan triset cocok digunakan? Fitur utama triset adalah keunikan dan penyortiran. Kapanpun memiliki kumpulan data yang memiliki duplikat dan tidak dapat diurutkan, kita bisa menggunakan triset untuk menghapus duplikat serta mengurutkan kumpulan data tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan triset. Kelebihan triset. Yang pertama, triset tidak memiliki elemen duplikat, yang berarti bebas duplikat. Yang kedua, elemen triset diurutkan dalam urutan menaik secara default. Yang ketiga, elemen di triset disimpan dalam urutan tertentu. Hal ini karena triset mengimplementasikan sorted set antarmuka. Kekurangan triset. Yang pertama, triset tidak disinkronkan, yang berarti mereka tidak aman untuk utas dan harus disinkronkan secara eksplisit ketika ada kebutuhan operasi aman utas. Yang kedua, hashset lebih cepat daripada triset untuk operasi dasar seperti tambah, hapus, isi, dan ukuran. Selanjutnya, operasi yang umum digunakan pada triset. Untuk memasukkan elemen, kita bisa menggunakan metode add. Untuk menghapus elemen, menggunakan metode remove. Untuk mengembalikan elemen terakhir dari triset, menggunakan metode last. Untuk mengakses elemen, menggunakan metode iterator. Dan untuk mengembalikan elemen pertama dari set, menggunakan metode first. Oke, jadi saya akan mendemokan apa yang barusan dijelaskan oleh Uni Yolanda tadi. Sebelumnya, saya akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama, import dulu trisetnya untuk operasi atau metodenya nanti. Lalu buat sebuah objek dari kelas triset dengan cara triset ts sama dengan new triset seperti ini. Ts itu adalah nama objek dari kelas triset. Untuk menambahkan data, panggil objek tadi yaitu ts, namakan metode add, lalu buat nilainya. Nah, data-datanya sudah saya inputkan secara acak, ada D, ada A, ada C, ada I, ada B. Lalu, kemudian kita lihat data-data yang telah saya inputkan di atas tadi itu setelah di-run itu seperti apa. Nah, setelah di-run, maka data-datanya akan seperti ini. Meskipun
Data-data yang saya masukkan di atas tadi itu secara acak, tapi karena menggunakan preset, dia akan terurut otomatis secara ascending. Kemudian untuk mengetahui jumlah datanya, kita panggil objeknya begitu ts. Kita gunakan metode size, lalu kita printkan. Nah, maka yang muncul kan seperti ini. Itu untuk mengetahui jumlah data. Kemudian di preset itu kita juga bisa mencetak nilai terakhir ataupun nilai pertamanya saja. Dengan menggunakan metode yang namanya first. Nah, untuk nilai yang terakhir kita bisa menggunakan metode yang namanya last. Setelah di run, maka dia akan muncul seperti ini. Nilai pertamanya A dan nilai terakhirnya E menurut urutan dari preset. Selain itu, di preset ini kita juga bisa menghapus data tertentu atau data yang kita pilih sendiri dengan menggunakan metode yang namanya remove. Contohnya saja kita akan menghapus data A. Maka setelah di run dia akan menjadi seperti ini. Yang tersisa itu cuma B, C, D, dan E, sementara A-nya tadi sudah dihapus. Kemudian kita juga bisa menghapus data pertama dan juga data terakhir dengan menggunakan metode yang namanya poll first untuk menghapus data pertama. Kemudian untuk menghapus data yang terakhir, kita bisa menggunakan yang namanya metode poll last. Nah, setelah di run, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, di preset kita juga bisa menghapus semua data yang ada di objek ini dengan menggunakan metode yang namanya clear. Maka setelah dihapus dia akan menjadi seperti ini. Dia tidak menampilkan data sama sekali karena dia telah dihapus. Nah, setelah kosong, kita coba untuk menambahkan data baru. Pertama, kita buat objek baru dari kelas preset yang bernama ts baru. Lalu kita tambahkan data-datanya. Untuk menambahkan banyak data sekaligus dari ts baru ke objek ts, caranya itu adalah ts. Nah, metodenya itu adalah add all. Nah, nilainya diambil dari ts baru.
maka muncullah nilai yang telah diinputkan tadi. Jadi kita tidak perlu menambahkannya satu persatu lagi. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.